Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak untuk berdoa dulu, dan apabila telah selesai berdoa, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Pade tetap berpesan supaya anak-anak tetap melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan, yaitu menjaga diri apabila kita keluar rumah, selalu menggunakan masker. Apabila setelah selesai melakukan kegiatan, selalu cuci tangan dan gunakan air yang mengalir dan memakai sabun. Kemudian Pade harap anak senantiasa menjaga jarak dan selalu menghindari kerumunan. Anak-anak, Pade harapkan simak dan pelajari video ini sampai selesai, karena Pade berharap apabila anak-anak telah selesai menyimak dan mempelajari video ini, anak-anak mampu menuliskan pengertian masa pubertas, kemudian menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas, kemudian menunjukkan bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas, membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan dengan setelah membaca bacaan. Baik, anak-anak, tolong perhatikan. Ini ada gambar dan teks bacaan di pembelajaran 5. Coba diamati dan akan Pade bacakan teksnya, anak-anak dengarkan dan simak dengan baik. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6, sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Nah, itu teks bacaannya telah Pade bacakan, dan itu adalah anak-anak sekolah sedang melakukan diskusi tentang masa pubertas. Nah, anak-anak sendiri pada pembelajaran sebelumnya Pade udah menyampaikan tentang ciri-ciri anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan sebelum ataupun sesudah masa pubertas, tentang ciri-cirinya. Nah, anak-anak masih ingat apakah itu masa pubertas? Silahkan diingatkan lagi. Ada yang ingat? Silahkan untuk menjawabnya. Ya, masa puber atau masa pubertas adalah serangkaian perubahan alami yang dialami oleh setiap anak. Akan ada banyak perubahan, diantaranya menyangkut fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Masa pubertas dimulai pada umur yang berbeda-beda. Pada pembelajaran kemarin sudah disampaikan, anak-anak perempuan tuh pubertas sekitar usia 10 sampai 15 tahun, dan anak-anak laki-laki mungkin bisa saja lebih dari itu. Jadi berbeda masa pubertasnya, tetapi ciri-ciri secara fisik dapat kita atau anak-anak amati. Kemudian bagaimanakah kita cara menghadapi pubertasnya? Anak-anak tidak usah merasa minder atau ragu. Karena apa? Ya, semua manusia akan mengalami hal seperti ini. Seperti yang kemarin Pade sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, apabila ada teman-teman yang sudah memasuki masa pubertas, tidak boleh saling mengolok-olokkan ataupun mengejek, karena semuanya akan mengalami. Nah, pada kesempatan ini Pade akan menyampaikan beberapa hal untuk menghadapi masa-masa pubertas. Seperti yang kemarin
Pade sampaikan di pelajaran sebelumnya melakukan kegiatan-kegiatan positif. Banyak contohnya kemarin sudah dibahas. Kemudian yang kedua, nah ini memakan makanan yang sehat. Anak-anak perlu disimak dengan baik pada saat masa-masa memasuki masa pubertas. Itu anak-anak makannya akan meningkat atau akan banyak. Jadi harus diperhatikan makanan-makanan yang sehat. Kemudian selanjutnya olahraga. Nah, olahraga secara rutin. Lakukan sehari 30 sampai 60 menit. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi diatur waktunya kalau memang sudah waktunya tidur malam hari, umpamanya setelah sholat isya, kemudian belajar sebentar, kemudian tidur, dan jangan lupa berdoa dulu. Itu harus diatur secara rutin. Jadi jangan sampai tidur larut malam, karena itu akan merusak kesehatan kita sendiri. Selanjutnya pada kesempatan ini Pade meminta kepada anak-anak untuk mengamati temannya sendiri, apakah sudah memasuki masa pubertas atau belum. Ya, kemarin pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah menuliskan tentang ciri-ciri masa pubertas anak-anak sendiri. Dan pada saat ini anak-anak harus mengamati ke temannya, apakah temannya ini memasuki masa pubertas atau tidak. Caranya bagaimana? Yang pertama, lakukan pengamatan pada teman anak-anak. Mungkin pada saat ini anak-anak tidak bisa kumpul, anak-anak bisa dengan cara telepon atau video call untuk mengamati temannya. Kemudian yang kedua, buat dulu urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Kemarin sudah disampaikan ciri-ciri masa pubertas untuk anak laki-laki apa, kemudian ciri-ciri masa pubertas untuk anak perempuan apa, sudah disampaikan dan anak-anak sudah mengetahuinya. Selanjutnya, ciri-ciri tersebut cocokkan dengan teman yang diamati. Ya, apakah itu sudah atau belum gitu. Seperti pada waktu pembelajaran 5 kemarin. Mohon maaf, pada waktu pembelajaran keempat kemarin sudah anak-anak lakukan pada diri sendiri, sekarang lakukan atau amati pada temannya. Selanjutnya, anak-anak buat kesimpulan dari hasil pengamatan anak-anak ke temannya. Itu dibuat kesimpulan apakah temannya itu masuk masa pubertas atau tidak. Nah, seperti kemarin pada waktu pembelajaran 4, anak-anak lakukan pada diri sendiri. Nah, pada saat sekarang ini melakukan pengamatannya dengan teman. Tentu sekarang pengamatannya temannya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, dikelompokkan siapa yang akan diamati, silakan untuk saling telepon atau video call. Dilakukan pengamatan tentang masa pubertas. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah anak-anak membuat kesimpulan, ditulis ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, Pade bacakan, ini adalah hasil pengamatan, nama anggota kelompok. Nah, ini tuliskan siapa saja 3 orang. Misalnya Andi, Iwan, kemudian Budi. Nah, anak yang pertama diamati itu siapa? Umpamanya Andi, ditulis namanya, umurnya berapa, kemudian masa perkembangannya. Nah, masa perkembangannya ini diisi kesimpulan dari anak-anak tadi membuat atau mengecek berdasarkan ciri-ciri masa pubertas pada temannya. Nah, ini silakan anak-anak diisi. Ada 3 anak atau 3 temannya yang diamati. Silakan kalau sudah selesai jawabannya dikirim ke Pade. Bagaimana anak-anak bisa memahaminya? Nah, apabila sudah selesai, sekarang kita semua anak-anak mencari teks bacaan tentang
masa pubertas atau tentang ciri-ciri masa pubertas. Anak-anak bisa teks bacaannya diperoleh dari majalah ataupun dari internet. Kalau dari internet juga minta tolong sama ibu bapaknya atau kakaknya untuk didampingi mencari. Nah, apabila sudah selesai, kalau umpamanya anak-anak mendapatkan dari majalah, digunting, kemudian dipoto, kirim ke Pade hasilnya. Kalau dari internet, anak-anak bisa di screenshot, kemudian dikirim ke Pade hasilnya. Nah, selanjutnya bagaimana yang harus dikerjakan anak? Yang pertama tugasnya adalah anak-anak apa judul bacaan yang diperoleh oleh anak-anak. Jadi silahkan dilihat judulnya, ditulis oleh anak-anak, judul ini umpamanya begitu ya yang diperoleh anak-anak. Tetapi harus hati-hati, tidak boleh sembarangan mengambil judul. Jadi judulnya sekitar tentang ciri-ciri masa pubertas. Nah, apabila sudah anak-anak dapat judulnya, kemudian ditulis, nah, teks bacaan yang diperoleh dari majalah ataupun dari internet, silakan anak-anak baca. Nah, kalau sudah dibaca, anak-anak menjawab ke pertanyaan kedua. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Jadi tadi anak-anak membaca atau menemukan judulnya, kemudian judul itu apakah sesuai enggak dengan bacaan yang anak-anak baca itu? Kalau sesuai, jawab sesuai. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yang harus dijawab oleh anak-anak, informasi apakah yang diperoleh setelah membaca bacaan? Jadi diceritakan lagi informasi teks bacaan tersebut secara singkat sesuai dengan isinya atau dengan bahasa anak-anak sendiri, silakan. Kemarin kita sudah latihan tentang hal ini. Bagaimana anak-anak bisa dipahami dan bisa dikerjakan? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah bisa dipahami dan dimengerti, silahkan kerjakan tugasnya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Dan jangan lupa klik subscribe supaya anak-anak senantiasa mendapatkan informasi setiap ada postingan terbaru. Klik juga like, lonceng, dan komen di videonya. Kemudian share videonya ke teman-teman untuk belajar. Dan juga Pade senantiasa menunggu saran dan masukan untuk perbaikan ke depan. Pade ucapkan terima kasih anak-anak sudah menyimak, mempelajari video ini sampai selesai. Semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.